warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Akyas Adi Babam, mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 6 Universitas Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi isu BK dan supervise dan konsultasi. Yang pertama, kita harus mengenali dulu apa itu supervise, supervisi, supervisor. Yang pertama, supervisi. Supervisi merupakan suatu tahapan bimbingan dan konseling antara hubungan antara supervisor dan supervise. Kemudian, di sini ada supervisor. Supervisor di dalam lingkup pendidikan sekolah itu contohnya adalah kepala sekolah, dan supervise di sini adalah guru BK. Kaitannya dalam BK, supervisi adalah program bimbingan konseling di sekolah, kegiatan pengawasan dan pembinaan oleh supervisor, yang mana oleh kepala sekolah yang diberikan kepada pembimbing atau kepada guru konselor untuk memberdayakan konselor agar dapat mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya, sehingga dapat bekerja dengan menampilkan kemampuan terbaiknya, memiliki motivasi dan tanggung jawab yang tinggi, dan meningkatkan kualitas hasil pelayanan terhadap konseling. Selanjutnya, arah dan tujuan supervisi konseling. Yang pertama ialah mengkontrol dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan daripada personil bimbingan guru konseling, bagaimana pelaksanaan, tanggung jawab yang mereka lakukan, serta program-program sekolah, bahan laporan yang berkaitan dengan sekolah dan para guru atau konselor. Yang kedua, mengkontrol adanya kemungkinan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para personil guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, serta memungkinkan dicarinya jalan keluar terhadap hambatan dan permasalahan yang ditemui. Yang ketiga, memungkinkan terlaksananya program bimbingan secara lancar ke arah pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan supervisi. Tujuan supervisi yaitu meningkatkan kompetensi profesional konselor, meningkatkan kesadaran dan identitas profesional konselor, mendorong perkembangan pribadi dan profesional konselor, mempromosikan kinerja profesional konselor, dan yang terakhir ini memberikan jaminan mutu terhadap praktek profesional. Selanjutnya di sini ada metode supervise counseling. Metode supervise counseling dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode supervise individu yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu memiliki teknik supervise individual untuk kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individu, kunjungan antar kelas, dan menilai diri sendiri dengan cara observasi. Selanjutnya, teknik supervise kelompok. Di sini ada 13 macam. Yang pertama, kepanitiaan, selanjutnya kerja kelompok, laboratorium kurikulum, baca terpimpin, demokrasi bimbingan, dharma wisata, kuliah atau studi, diskusi panel, perpustakaan jabatan, organisasi profesional, buletin supervise, pertemuan konselor, dan lokal karya. Di sini, jika supervisi tidak dijalankan sesuai dengan aturan, maka akan banyak akibat negatif yang muncul dari supervisi pendidikan. Seperti jika kepala sekolah tidak memperdulikan jalannya proses belajar mengajar di sekolahnya, maka sekolah tersebut tidak memiliki dan tidak akan maju dan serta memiliki kesalahan yang sama dan terus-menerus. Contohnya seperti suatu sekolah memiliki kekurangan dalam kedisiplinan guru, seperti dalam halnya keterlambatan datang ataupun masalah lainnya, maka akan membuat guru-guru tersebut terbiasa akan keterlambatannya. Selanjutnya, konsultasi. Dasar semua kegiatan supervisi BK adalah monitoring atau meninjau sejauh mana program BK di sekolah berjalan atau tidak. Selanjutnya ada konsultasi, yaitu bahan yang diemban dan konselor sekolah yang telah berpengalaman sukses dan menjalankan tugas profesionalnya. Selanjutnya ada pelatihan yang diberikan oleh supervisor kepada supervise bertujuan untuk mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki oleh supervise agar meningkatkan kualitas hasil pelayanan terhadap konseling.
Selanjutnya, evaluasi adalah tugas supervisor untuk menjaga klien dari kesalahan praktek dan calon konselor maupun konselor yang ada di lapangan. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dari materi isu dan supervise konselor. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.